Hai, Hai Karil, apa kabar? baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Baik, Alhamdulillah. Maaf ya tadi ada sedikit kendala. It's okay. Aku udah nonton film selesainya, bagus Serius banget gak? sih. Serius bagus. Fullnya? Kayak full, aku udah nonton full. Gimana menurut kamu? Tanpa spoiler. Bagus sih. Kayaknya sih teman-teman pengen. Iya, iya, nggak boleh ya. Tapi itu aku pengen nanya sama Kak Ariel ya. Mm-mm. Sebenarnya tuh film selesai itu tentang apa sih Kak? Kok judulnya selesai gitu? Jadi sebenarnya intinya film selesai itu menceritakan tentang percintaan ya, tapi lebih tepatnya mungkin perselingkuhan di dalam sebuah hubungan gitu. Pada intinya hampir semua film kan punya pusat cerita yang sama ya, gitu percintaan atau percintaan paling banyak sih sebenarnya menurut aku. Cuma yang membedakan itu kan gimana dikemasnya, gimana di eksekusinya gitu. Dan menurut aku ceritanya Mas Darto sendiri sudah sangat amat kuat dan ditambah digarap sama Mas Tompi yang jadinya benar-benar luar biasa unik sih menurut aku. Makanya aku akhirnya terima ikut Bener banget. berpartisipasi dalam project ini gitu. Tapi kan ini film percintaan ya Kak ya. Kan cinta itu kan banyak ya Kak. Mungkin ada kayak cinta anak SMA atau cinta segitiga. Kalau film selesai ini tuh cintanya tentang gimana Kak? Mungkin ke rumah tangga mungkin atau gimana? Ya seperti yang tadi aku bilang, cerita tentang percintaan, tentang perselingkuhan di dalam sebuah rumah tangga. Wow. Ini selingkuh nih emang lagi marak-maraknya ya Kak ya. Kayak banyak sinetron-sinetron juga yang mengangkat tema ini. Perselingkuhan emang selalu marak nggak sih? Dari dulu sampai sekarang kayak selalu ada aja. Kayak nggak basi ya Kak ya. Iya, karena ya itu yang paling relatable menurut aku sama masyarakat ya, memang karena sering diangkat karena memang sampai sekarang sering terjadi gitu aku rasa. Iya benar-benar. Ini juga film Kak Ariel setelah lama nggak muncul di layar lebar ya Kak. Benar nggak sih Kak? Iya benar banget, aku terakhir kali ada project film itu tahun 2017, itu juga hanya sebagai cameo. Habis itu kan aku memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan. Terus balik lagi karena mau seminar. Sebenarnya belum sama sekali ada rencana untuk balik acting lagi sih. Cuma waktu itu pas ditawarin sama Mas Tompi, aku suka banget sama ceritanya. Jadi aku kayak, ya udah just mungkin ini waktu yang tepat untuk kembali. Gimana nih Kak perasaannya udah kayak comeback sekitar 4 tahun berarti ya? Kenapa? Perasaan kamu? Iya udah 4 tahun sempat hiatus. Perasaan Kak Ariel comeback lagi tuh gimana? Uh, Comeback acting lagi? Excited tapi deg-degan parah, deg-degan banget sih. Takutnya ada banget waktu pertama kali syuting karena sebenarnya Tompi tuh santai banget. Nah, kita berteman udah cukup lama kan, terus waktu itu emang lagi ada kayak project iseng bareng, terus tiba-tiba dia kayak, Rel, gue punya cerita sama Darto, lo baca dulu deh. Dia ngomong kayak gitu sama aku, dia nggak ada pressure apa apa, dia cuma bilang lo baca dulu. Akhirnya aku baca. Dia sebenarnya tawarin aku untuk kalau misalnya lo mau santai nih, gue kasih lo peran yang Anya, lo baca nih Iya. perannya. Dan pas aku baca, ternyata aku tertarik banget sama karakter Ayu di situ kan. Jadi akhirnya aku memberanikan diri, membulatkan niat. Akhirnya aku bilang sama Tompi, kayaknya gue mau di project ini, tapi gue mau ambil karakter Ayu. Dan dia kayak serius gitu. Dan kemarin pas kita media gathering, ternyata dibahas banget sama Tompi. Aku tanya sama dia kayak, terus lo nyesal nggak ngeyain keinginan gue untuk ngambil peran Heeh. Ayu, kata dia gitu. Ternyata dia kayak, ya udah, gue juga karena lo yakin, gue jadi kayak ya udah ayo yakin. Kata Tompi, ternyata dia nawarin yang Anya karena dia tahu aku udah vakum dari dunia perfilman udah lama. Dia nggak mau pressure, dia kayak udah ini ada film proyekan gue, kita lo santai aja gitu. Dan ternyata itu langkah yang tepat sih, semoga, untuk aku ambil karakter Ayu karena aku ngerasa aku ada connection aja gitu sama dia. Tapi itu kan Kak Ariel kan ditawarin dua karakter ya, Ayu dan Anya nih. Kayak apa sih alasan sendiri dari Kak Ariel untuk memerankan karakter Ayu Dua-duanya daripada Anya? menurut aku, dua-duanya menurut aku sangat amat menarik ya karakternya. Cuma kenapa akhirnya aku pilih Ayu karena kamu kan udah nonton ada beberapa
adegan dan juga titik di dalam film itu di mana karakter Ayu ini challenging gitu menurut aku scenes-scenes-nya Iya. untuk aku coba lakukan. Jadi aku kayak soalnya aku punya prinsip hidup gini, kalau misalnya suatu hal yang mau lo lakuin gak bikin lo ketakutan, berarti itu nggak challenging enough buat lo gitu. Jadi karena aku baca terus aku kayak, gue ngambil Ayu ya, terus gue kayak deg-degan banget, takut bisa nggak ya, tapi pengen gitu. Dan di situ aku tahu bahwa oke, gue harus ngambil karakter Ayu gitu. Iya sih, tapi kan berarti kan ini mungkin karakter Ayu cukup rumit mungkin ya Kak ya, kompleks juga. Terus juga kan Kak Ariel juga kayak udah lama nggak acting. Kak Ariel tuh ada belajar lagi nggak sih Kak untuk memerankan karakter Ayu ini? um, Ya paling kayak coba untuk latihan yang pasti aku cukup ketakutan pas kita syuting adegan-adegan aku nangis karena aku udah lama banget gak acting dan itu hal paling challenging buat aku. Jadi ya aku latihan emosi aja sih, kayak lebih banyak ambil waktu untuk eh, coba ada connection gitu sama yang dirasain Ayu pada saat itu. Mungkin yang dulu biasanya kayak udah bisa kayak easily nangis. Sekarang tuh kayak harus benar-benar fokus gitu kemarin biar Hmm, dapet. Oke. Dari tadi kita ngomongin Ayu nih, mungkin teman-teman ada yang penasaran kan, emang Ayu itu karakternya kayak gimana sih? Mungkin Kak Ariel bisa lebih jelasin tapi tanpa Um, spoiler Ayu itu kayak gimana? Kalau menurut aku kayaknya ya si Ayu tuh eh, tipe perempuan lembut tapi kompleks dan penuh rahasia. Rahasianya apa? Kalian harus nonton sendiri sampai habis. Benar sih. Harus nonton di bioskop online tanggal 13 ya Kak, 13 Betul, Agustus. 13 Agustus. Oke, 3 hari lagi ya? aku juga mau 2 hari lagi guys. nanya Let's 2 hari go. lagi. Udah ada pre-ordernya teman-teman langsung beli aja, langsung. Betul. Aku juga mau nanya nih, dari karakter Ayu sama Kak Aryo sendiri ada nggak sih kayak persamaannya atau mungkin perbedaannya? Persamaannya mungkin apa ya yang bikin aku paham dia adalah yaitu dia kompleks human being. Aku ngerasa kita semua bisa relate ke Ayu di situ gitu, bahwa ya kita sebagai manusia mungkin dari luarnya. Kemarin ada juga interview yang bilang Ayu tuh kayak istri itu ya, istri soleha gitu. Terus aku cuma bisa ketawa doang karena dia belum menonton filmnya kayak kamu. Kalau kamu udah Iya, tahu, iya, soalnya coba deh. Dan itu salah satu unique factor dari film ini menurut aku gitu ya, kayak yang kelihatan di luar belum tentu sama sama yang di dalam apa yang sesungguhnya terjadi benar. gitu. Aku juga awalnya ngiranya kayak Ayu nih kayak istri yang kayak nurut aja sama suaminya, tapi ternyata tuh menarik ya ditonton, bener-bener ada plot twist yang menarik. Terima kasih. Aku juga nonton nih, kan kemarin aku juga kayak bener-bener kayak actingnya Karel tuh bagus banget. Sampai kayak bisa menjiwai karakter Ayu. Kayak aku tuh ada di sana gitu loh, pas lagi scene-scene panjang-panjang itu. Jadi aku tuh kayak penasaran juga kayak, ini Kak Ariel tuh memerankan Ayu tuh gimana gitu? Apakah ada riset sendiri atau gimana? Kalau aku kebetulan pertama karena memang penjelasan karakter dari Mas Imam Darto selaku penulis juga sudah cukup jelas, arahan dari sutradara juga sudah cukup jelas, ditambah selama kita proses reading, aku dikasih kesempatan luar biasa sama mereka berdua untuk turut mengeksplor perkembangan karakter si Ayu sendiri gitu. Jadi aku juga banyak nanya, banyak kasih input ke mereka untuk uh, jadiin si karakter Ayu ini gitu. Jadi bisa dibilang lumayan terlibat dan itu yang ngebuat aku juga jadi lebih ngerasa ada sense of belongingnya gitu ke Ayu. Bukan hanya aku memerankan sesosok yang diciptakan sama Darto atau Tompi gitu. Jadi benar-benar emang sosok Ayu ini lahir dari idenya Darto yang diarahkan sama Tompi dan diciptakan sama aku gitu. Oke, jadi Kak Ariel tuh juga ikut apa ya, membangun karakter Ayu berarti ya. Betul.
benar-benar. Tapi pas Kak Ariel apa kayak memutuskan untuk mengambil peran ini sebagai Ayu, Kak Ariel tahu nggak sih sebelumnya akan beradu akting dengan Anya dan Gading? Gading aku udah tahu kalau Anya waktu itu karena tadinya jadi yang di approach ternyata duluan Gading, mereka emang udah project itu udah janjian sama Gading, terus Tompi nawarin ke aku, abis itu pas aku sama Gading udah deal baru mereka proses cari pemeran-pemeran lain. Ada beberapa nama juga yang tadinya diajukan sama beberapa pihak, tapi memang kita semua merasa Anya Geraldine yang paling tepat sih sepertinya untuk peran ini. Memang bagus sih, pilihan yang tepat menurut aku. Tapi bagaimana nih Kak, kayak membangun chemistry dengan kedua pemeran itu, terutama Gading ya, karena kan di film ini Karil lebih banyak beradu acting dengan Gading. Um, Alhamdulillah mungkin karena aku kenal sama Kak Gading udah lama banget ya, kayak tahun 2012 deh kayak aku kenal sama dia. Terus papaku juga deket sama dia, kayak ya udah kenal cuma nggak deket. Tapi karena kebetulan dia juga orangnya tipe yang outgoing, easy going banget, jadi kayak nggak terlalu sulit sih untuk kayak kita bangun chemistry sebagai pasangan ya. Sejak kita udah mulai reading dan workshop untuk film itu ya kita banyak waktu untuk kayak ngobrol, curhat tentang tentang kehidupan masing-masing gitu untuk ngebangun bondingnya aja sih gitu paling. Dan alhamdulillah semuanya Iya dimudahkan. sih, alhamdulillah banget ya. Iya. Aku juga kayak merasa emosi dari tiap karakter di film ini tuh sampai nggak tahu kenapa kayak aku ngerasa aja gitu ya. Mungkin menurut Kak Ariel ya, scene apa yang paling sulit? Ada satu scene di film ini di ending, sorry, dimana jadi gini di film ini tuh yang unik dan menantangnya adalah kayak banyak banget scene-scene yang berentetan tapi lengkap-lengkap dengan flashback, abis itu balik lagi ke present, abis itu flashback lagi, abis itu present lagi. Tapi yang dilakukan sama Tompi adalah kita run through semua. Bisa misalnya scene 18 sama 18, 20, 22 gitu. Kayak bener-bener loncat-loncat itu, tapi semua di take dengan berbarengan gitu. Dan itu menurut aku semuanya challenging, tapi kalau kamu tanya yang mana yang paling challenging adalah yang di ending-ending. Kamu kan udah nonton. Di ending-ending itu ada adegan di mana beberapa scene berentetan seperti biasa itu. Emosi aku naik turun banget sampai akhirnya gong. Itu lumayan challenging dan melelahkan secara emosional dan fisikal. Oke, kalau secara akhir nih dari awal sampai akhir, apakah film ini sudah memenuhi ekspektasi Kak Ariel? Iya sih, dan bahkan kayak untuk sinematografi dari awal cerita aja aku udah suka banget. Terus pas ngeliat eksekusinya Tompi, kemarin ini kita sempat preview online rame-rame untuk nonton finalized edit dan cuts-nya, dan itu menurut aku bagus banget sih. Dari Daruto-nya udah bagus, dari semua pemain-pemainnya oke, dari Tompinya oke, dari Mas Wiwi selaku DOP kita udah oke banget, terus ada Mas Kesa Lukmansyah juga gila banget ngeditnya gitu, jadi semuanya oke sih menurut aku. Mantap ya. Ya, aku senang banget bisa bergabung dalam project ini. Tadi juga sebelumnya Kak Ariel kan bilang ada scene yang digabung-gabungkan ya, Betul. mungkin untuk menjaga emosi para karakternya tetap stabil mungkin ya. Nah, cara Kak Ariel untuk menjaga emosi itu gimana sampai ke penonton emosinya? Um, Banyak latihan, banyak fokus sih mungkin terutama ya. Pertama practice makes you perfect dan kedua ya harus fokus, harus benar-benar ada di situ. Itu makanya di film ini tuh aku ngerasa lelah untuk di beberapa hari kita syuting karena kita syuting cuma 7 hari terus kayak semuanya padat semua scene-nya
em, emosional gitu, jadi benar-benar tiring, cuma worth it sih. Jadi kalau kamu tanya gimana caranya, ya fokus banget aja gitu, lahir batin. Itu jadi syutingnya hanya 7 hari ya, Kak? 7 hari kita syuting karena waktu itu juga lagi masih awal-awal PSBB. Setelah PSBB pertama itu kita syuting dengan melakukan protokol kesehatan yang benar, semuanya di swab, semuanya pakai masker, semuanya berjarak, dan itu hanya 7 hari karena di satu tempat doang kan, kita nggak bisa kemana-mana. 7 hari cukup cukup singkat ya, Kak ya? Iya, kamu bayangin untuk film yang intens itu 7 hari kita punya waktu. Aku malah kayaknya 5 hari deh, soalnya 2 harinya lagi itu. Jadi aku suka kerja sama Mas Topi gitu sih. Dia benar-benar, dia dan tim benar-benar putar otak gimana caranya biar kita syuting dengan waktu yang sangat singkat ini seefisien mungkin dan gak ada pemain yang nunggu lama. Karena kita cuma satu set di rumah itu, dia selalu mengusahakan untuk yang satu ini udah mau selesai, saat yang satunya lagi udah jadi, dan semua jadwalnya rapih. Nggak ada yang kayak semua pemain datang jam 8 pagi, terus ada yang nunggu sampai makan siang gitu, nggak ada. Bener-bener semuanya efisien gitu. Cukup padat berarti ya, Kak ya? Iya, Nggak ada padat yang banget. nunggu-nunggu gitu. Ini adalah, selama pengalaman aku di dunia entertain, syuting, ini adalah syuting paling hektik, karena bener-bener baru duduk, yuk Ariel set udah ready. Jadi aku ada waktu lama untuk diam, duduk, dan baca buku tuh cuma kalau lagi break makan makan siang, makan malam gitu. Tapi seru sih. Jadi kayak bener-bener itu mungkin salah satu faktor yang bisa membantu emosi para pemain juga terjaga gitu ya. Karena kita juga nggak ada dikasih kesempatan untuk bosen atau kayak capek gitu. Dan syutingnya kita nggak pernah yang sampai pagi-pagi gitu. Bener-bener kita start pagi banget jam 6 jam 7 tuh kita jam 8 udah on cam, jam 7 jam 8. Habis itu jam 12 kita semua udah pulang. Tapi bayar lah ya sama hasilnya. Hasilnya yang Apa? mungkin nanti memenuhi, terbayar dengan hasilnya. Iya, Hasilnya alhamdulillah. yang Semoga semua pada suka juga karena kita sih senang banget dengan project ini. Karil juga tadi kan ada scene-scene panjang itu ya. Aku penasaran, emang berapa sih Kak scene yang digabung-gabungin itu ada berapa scene? Banyak banget scene-nya yang digabung-gabungin dan yang paling intens itu ada kayak sekitar 9 atau 11 scene gitu kalau aku nggak salah ya. Yang adegan Hmm. intens di akhir itu kita kalau nggak salah 9 sampai 11 scene di run through semua. Jadi benar-benar kita udah selesai satu Ah, scene, kita masih rolling, kamera masih rolling, pemain semua emosi sama. Oke, ganti lagi slide-nya yang kayak kita sekarang masuk ke sini ini clap action gitu, langsung lanjut ke scene berikutnya gitu. itu berarti tanpa istirahat ya Kak, langsung lanjut Tanpa, ke dan scene aku selanjutnya. senangnya, aku nggak tahu sih, kayak mungkin aku sih ngerasa, aku sama Kak Gadi ngerasa senang banget cocok sama Tompi karena dia tuh dia jarang mau ngambil cut to cut persen tuh di tengah-tengah. Kalau misalnya di tengah-tengah misalnya ada yang lupa dialog atau ada Tompi ada yang nggak suka apa gimana, dia berhenti dan dia mau ulang dari awal. Jadi nggak ada tuh shot-shot atau adegan di tengah-tengah yang tiba-tiba pindah tekan gitu, jadi semuanya di run through gitu, jadi emosinya terjaga. Iya benar. Mungkin kalau tanpa spoiler ya Kak ya, scene yang paling emosi mungkin yang di meja makan ya, Betul. yang teman-teman nih makin penasaran kan emang scene kayak gimana sih yang emosinya itu, harus ditonton ya. Iya dong. Oh iya, Karir juga aku kemarin juga dengar dari Mas Tompi juga film ini sebelumnya mini series ya. Betul. Boleh diceritain nggak sih Kak, bagaimana film ini dari mini series tiba-tiba jadi oke deh aja, Kalau kata Mas Tompi, kenapa kita jadiin film? karena pandemik salah satunya. Mungkin ada Kak Ariel ada tambahan lagi? Iya, karena cerita ini menurut aku nggak tahu ya secara officialnya itu karena apa, banyak hal, banyak faktor yang sepertinya bikin kita memutuskan untuk ya udah ini jadi film aja, jangan jadi series. Pertama karena pandemi, kedua karena jadwalnya susah untuk dicocokin karena kita semua kan waktu itu kerja via
online semua kan, dan semua udah punya jadwal sendiri-sendiri. Terus ketiga mungkin aku rasa juga karena film ini kompleks, jadi seru sih kalau misalnya dibuat film. Jadi pas kita ngelihat udah cuttingan film tuh jadi kayak oke, ini emang cerita ternyata lebih bagus di film sih daripada di series gitu. Karena kalau misalnya di series kayaknya rasanya, aduh udah deh aku takut spoiler, Mungkin pokoknya ternyata oke deh jadiin film. mungkin kalau di series mungkin nanti ceritanya terlalu panjang mungkin ya kayak kurang kompleks juga. Iya bisa jadi ya. Teman-teman udah pada beli belum nih tiket film selesai di bioskop online? Faril ada nanya dari penonton, dari Mm-mm. Grace, apa yang membedakan film selesai dengan yang lainnya? Banyak lah yang membedakan, pemainnya pasti nggak mungkin sama dong sama film lain, ceritanya nggak mungkin sama. Cuma menurut aku seperti yang tadi aku bilang, unique factorsnya tuh di sini banyak gitu. Gini aja deh, menurut aku kayak kalau misalnya emang kalian penasaran, menurut aku kalian worth it untuk nonton film ini karena cast dan krunya menurut aku luar biasa banget, ceritanya luar biasa, uh, sinematografinya, scoringnya. Gara-gara kemarin kita habis nonton, aku bisa yakin kasih tahu kalian bahwa kalian harus banget nonton ini karena ceritanya pun relatable banget sama banyak orang ya, menurut aku relatable banget dengan banyak orang. Dan aku suka di film ini kita ngebahas banget tentang rahasia, bahwa kayak semua orang di dunia ini punya rahasia masing-masing, dan kalau kamu sadar semua karakter yang ada di film ini punya rahasia dan agenda masing-masing, dan itu unik banget sih. Benar, Kita belajar bahwa kayak sepinter-pinternya kita menjaga rahasia kita, ujung-ujungnya pasti kebuka juga. ya benar. Aku juga merasa sih mulai dari rahasianya Mas Broto sampai ke Mbak. Wow, Ya, semua orang punya agenda masing-masing. benar 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 benar. Menarik, 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 menarik banget. Tapi ini menurut Ariel, apa sih kayak pesan apa yang satu pesan mungkin yang ingin disampaikan dari film selesai ini tanpa spoiler? Tanpa spoiler ya, Mungkin biar segala teman-teman makin sesuatu penasaran yang kayak, terjadi pasti ada alasannya, tidak mungkin tidak, itu kali ya. benar 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 benar. Aku langsung ngebayangin sih langsung yang di sini tuh. Ternyata kenapa Mas Broto seperti itu? Ya segala Ternyata sesuatu ada, terjadi nggak mungkin nggak ada alasannya. ya kayak sebab akibat aja mungkin. Kenapa Betul, ada hujan? Kenapa ini? Kenapa betul. ini? Jadi mungkin kalau ada orang yang kamu kenal selingkuh, jangan langsung dicap buruk. Kamu harus lihat dulu kenapa alasan dibalik itu dia selingkuh. Iya mungkin. Mungkin kita bisa introspeksi diri kenapa pasangan kita selingkuh. Betul. Tuh. Selanjutnya nih Kak Ariel, setelah Hmm. film selesai, ada apa lagi nih proyek Kak Ariel ke depan? Waduh, aku belum bisa spill ke kalian sih. Yang pasti memang ada beberapa project yang aku lagi kerjain sejak awal tahun ini. Cuma waktunya kapan, aku juga nggak ngasih diri aku sendiri deadline karena kita di tengah masa yang bisa dibilang sulit ya. Nggak tahu memungkinkan atau tidaknya, tapi iya ada beberapa project. Cuma tunggu aja tanggal mainnya. Didoain aja semoga lancar terus ya teman-teman. Amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain untuk Kak Ariel terkait film selesainya mungkin masih penasaran, langsung tanyain langsung dong. Dan buat kalian yang baru datang dan belum tahu gimana cara beli tiketnya, sorry but tiket film selesai udah bisa kalian beli di aplikasi bioskop online yang bisa kalian download di App Store dan Google Play Store, atau bisa langsung juga beli di websitenya yaitu bioskoponline.com, atau kalau mau lebih mudah kalian bisa beli tiketnya di e-commerce favorit kalian. Aku kemarin sih sama keluarga aku belinya di GoTix. Yang semua pasti punya dong, bisa beli. Kita tayang terbatas tanggal 13 Agustus, which is 2 hari lagi di bioskop online. Jadi yuk nonton dan kabarin kita kamu suka apa enggak, bagian mana yang paling kamu suka. Kak Ariel ada yang nanya juga, masih tersedia tiketnya
Masih nggak Apa? Kak? Masih dong, masih Tiketnya tersedia masih, nggak tiketnya? iya tiketnya masih tersedia atau Masih enggak? dong, masih dong, masih ada banget di bioskoponline.com, kalian bisa cek. Yang terbatas itu Makanya, tayangnya guys, bukan tiketnya. makanya beli secepatnya ya Kak ya. Iya betul. Ada juga yang nanya nih dari Putri. Kak Ariel, gimana rasanya reacting sama Papa Gading? Gimana rasanya apa? Adu acting. Adu acting ya. Seru banget sih, bener-bener dia kasih aku kebebasan dan kenyamanan yang sangat amat cukup sebagai lawan main, karena ya gitu deh, karena ada juga yang enggak. Tapi aku ngerasa nyaman banget, Iya. nggak ada kesulitannya untuk membangun chemistry, nggak ada kesulitannya untuk beracting berantem sama dia, itu nggak ada sama sekali. Kita saling menguatkan. Kayaknya benar-benar. Kayaknya tapi ini film selesai ini bisa ditonton dari umur berapa ya Kak? Dari tanggal 13 Agustus. Dan kalau kalian udah beli, kalian punya waktu 2 kali 24 jam untuk nonton filmnya. Wow. Jadi Kalau nggak beli langsung harus penonton, nonton saat itu juga nggak. Kalian bisa nonton berkali-kali juga selama 2 hari itu. jadi misalnya kita ordernya jam 12 siang, kita menonton jam 5 sore bisa ya Kak? Bisa banget, bisa banget. Kalau mau nonton besoknya juga masih bisa banget. Oke. Nah, yang bisa nonton itu umur berapa Kak? Dari mulai umur berapa? Karena kan film Yang ini bisa cukup nonton 16 kompleks. tahun ke atas ya guys. Jadi kalau kalian mau nonton, jangan ajak adik kalian yang masih di bawah umur 16 tahun. Atau ajak anak kalian, jangan ya. Karena ini film 16 tahun ke atas. Iya benar banget. Terakhir deh Kak Ariel untuk Ya, kayak bikin netizen semakin penasaran nih. Apa aja sih kayak alasan alasan kayak kamu harus banget nonton film selesai ini? aku sih tadi udah ngomong. Kalau menurut kamu gimana? Kamu kan udah nonton. Apa coba kalau kamu bisa kasih satu alasan lagi tambahan dari Kalau aku menurut aku tadi? sih, kalau menurut aku sih plot twist-nya yang luar biasa sih. Aku kayak pengen, eh, aku Kayak tuh gemes banget aku gitu tuh pengen sangat ngebahas, tapi kita nggak bisa kan? aku tuh aku tuh pengen banget cerita ke orang-orang, nonton dong, soalnya tuh nanti gini 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 gini, tapi aku malas banget Kak. Ya udah kalau gitu itu aja yang dikasih tahu ke teman-teman online di sini. Terus Berarti kalau gitu, please jadi nonton karena kayak banyak banget plot twist yang akan bikin kalian mind blown. ada plot twist di balik plot twist teman-teman, kayak nggak cuma Betul, satu plot twistnya. betul. Plot twist kuadrat. Betul banget. Nggak kayak nggak kayak teman-teman bayangin deh, pasti kayak di luar pemikiran Beda teman-teman yang banget di sama yang nonton. ditunjukin di trailer ya, kayak jalan ceritanya ternyata Beda beda. jauh dari yang diperlihatkan di trailer kan. Aku aja saking kayak memasuki ke ceritanya, aku mau mikirnya endingnya itu udah dua loh Kak, bukan satu. Serius. Iya. Jadi kayak ending ini semua bisa masuk, ending ini juga bisa masuk. Jadi Iya, kayak yeah, yeah. wow, bagus banget. Terima kasih, terima kasih. Pilihan yang tepat untuk comeback sih Kak, benar. Terima kasih. Semoga ya yang lain juga merasa demikian. Oke Kak, terakhir deh, boleh kasih semangat untuk teman-teman yang lagi nonton juga. Karena kan PPKM diperpanjang lagi, mungkin Iya, bisa semangat buat semangat. teman-teman. Please kalau kalian bisa stay home. Kalau kalian bisa tetap di rumah buat jaga diri dan orang-orang sekitar kita yang kita sayang. Kita semua sama-sama mengalami, menjalani hal yang sama. Kita semua lagi ada dalam masa yang sulit. Jadi kalau bisa, please jaga diri dan orang sekitar kita. Di rumah aja, beli tiket film selesai di bioskop online, dan nonton rame-rame nih sama orang rumah. Boleh Stay dong promosi safe sekali lagi film semuanya. Kenapa? Ariel. Boleh promosiin film selesainya yang terakhir ini, masih Ya, ada yang jangan nanya lupa judulnya. nonton film selesai. Kita akan tayang terbatas tanggal 13 Agustus, yaitu 2 hari lagi.
di bioskop online. Kalian bisa beli tiketnya di aplikasi atau di e-commerce favorit kalian. Terima kasih guys. Terima Oke, kasih Nanda. makasih udah join sore ini, siang menjelang sore ya. Yes. Terima kasih, sehat-sehat terus ya. Kalian juga ya. Kalian semua juga ya. Bye-bye. Iya, dah. Teman-teman, terima kasih yang udah join siang menjelang sore ini bersama Ariel Tatum. Dan jangan lupa untuk tonton film selesai hanya di bioskop online mulai dari 13 Agustus 2021. Dah.